إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya satu-satunya tujuan kita diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya salah satu ibadah yang paling agung, salah satu ibadah yang nilainya begitu besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah senantiasa mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah tatkala diri ini berlumur dengan dosa, tatkala diri ini tergelincir ke dalam kubangan kemaksiatan, tatkala diri ini lalai menuju kekhilafan. Hendaknya senantiasa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, begitu banyak keutamaan-keutamaan istighfar yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Salah satu sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'alahu Allahu min kulli dhiqin makhraja." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, barang siapa yang senantiasa lisannya basah meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan hamparkan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan yang ia rasakan. Wa min kulli hammin faraja, kata Rasulullah, dan dari setiap kesedihan akan Allah berikan solusi yang konkret. Dan tidak hanya itu saja, Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan ia rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka hanya dengan mengucapkan istighfar. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala kita jatuh ke dalam kekhilafan, tatkala kita tergelincir dalam kemaksiatan,
hendaknya kita langsung bertaubat kepada Allah. Hendaknya kita bersegera mengucapkan istighfar, astaghfirullahal azim, meminta ampun kepada Allah, karena yang demikian itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tatkala ia berbuat zalim, tatkala ia berbuat dosa, tatkala ia tergelincir dalam kemaksiatan, ia langsung mengingat Allah Azza wa Jal, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian ia mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu siapa lagi yang mengampuni kalau bukan Allah Azza wa Jal? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, keutamaan istighfar begitulah banyak. Begitu banyaknya keutamaan istighfar, keutamaan minta ampun kepada Allah. Dan salah satu keutamaan istighfar lagi, yaitu Allah akan menahan azab baginya. Allah tidak menurunkan azab tatkala di dunia. Salah satu sebab atau dua sebab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menurunkan azab. Dua sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab di dunia. Sebab yang pertama adalah bahwasanya pada daerah tersebut atau dalam kaum tersebut ada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Allah tidak menurunkan azab ketika di dunia apabila kaum tersebut beristighfar. Sebab yang pertama, maka telah hilang dari kita dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tersisa sebab yang kedua, yaitu hendaknya beristighfar agar azab Allah tidak turun ketika di dunia, sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Anfal ayat 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidaklah mengazab mereka ketika atau selama engkau di sana, wahai Rasulullah. Namun Rasulullah telah wafat. Maka tersisa kesempatan terakhir bagi kita agar azab tidak turun, yaitu وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah Allah mengazab suatu kaum apabila kaum tersebut senantiasa beristighfar kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidakkah kita telah mendengar, bukankah kita telah membaca kisah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana ia berdakwah kepada kaumnya? Dijelaskan dalam firman Allah Jalla Jalaluh, surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Tatkala Nabi Nuh mendakwahkan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Namun apa yang terjadi? Mereka enggan meminta ampun kepada Allah. Lalu akibatnya adalah Allah turunkan azab bagi mereka. Allah turunkan azab bagi kaum Nuh berupa banjir yang besar, air bah yang begitu dahsyat yang menenggelamkan dan mewafatkan kaum Nabi Nuh, kecuali orang-orang yang beriman di antara mereka. Andai kata kaum Nabi Nuh saat itu beristighfar kepada Allah, niscaya Allah tidak akan mengazab mereka. Bahkan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan berupa nikmat bagi mereka. Orang-orang yang senantiasa beristighfar. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan niscaya akan Allah lapangkan, Allah mudahkan bagi mereka untuk memiliki materi, memiliki harta benda dan juga anak-anak yang mereka cintai. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah jadikan sungai-sungai, kebun-kebun itu rindang dan indah bagi mereka yang senantiasa beristighfar.
Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya lisan ini senantiasa basah dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Terlebih lagi kita memasuki awal-awal bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang sangat agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya tatkala kita tergelincir di dalam bulan-bulan ini, kita bersegera dalam beristighfar, mengucapkan astaghfirullahal azim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dosa-dosa kita begitu banyak. Tatkala kita melihat masa lalu kita telah berulang kali tergelincir dalam kesalahan yang sama. Kita bahkan kurang bisa memahami hikmah Allah berikan nikmat begitu besar, namun dosa kita juga tidak kalah besarnya. Kesalahan-kesalahan kita begitu banyak, sedangkan amalan-amalan kita begitu sedikit. Terkadang ada rasa malu kepada Allah, ada rasa minder kepada Allah untuk mengucapkan astaghfirullahal azim. Terkadang ada rasa malu kepada Allah untuk meminta ampun kepadanya agar dihapus segala dosa kita yang begitu banyak. Namun, wahai saudaraku, hendaknya engkau jauhkan fikiran-fikiran tersebut. Tidakkah engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, wa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang senantiasa tergelincir dalam kesalahan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau merasa putus asa dari rahmat Allah. Janganlah engkau merasa putus asa dari rahmat Allah yang begitu luas padamu. Senantiasalah beristighfar kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahkan kalau kita mengingat-ingat masa lalu yang dosa kita tak terhitung jumlahnya, yang bahkan apabila ditumpuk akan bisa menggunung begitu besar, menjulang begitu tinggi, namun kita malu untuk minta kepada Allah. Jauhkan fikiran tersebut, dikarenakan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, kalaulah dosa-dosamu itu menjulang tinggi sampai ke langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, engkau meminta ampun kepadaku, bersolawat kepada nabinya, dan bahkan bertaubat dengan sesegera mungkin, menangis dalam setiap sujudmu, meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali. Niscaya akan aku ampuni dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu yang menjulang tinggi itu. Itu janji Allah. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita begitu banyak dan besar, hendaknya lisan kita senantiasa basah mengucapkan astaghfirullahal azim. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah panutan kita semua, adalah idola kita semua, contoh suri tauladan bagi kita. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar setiap harinya. Nabi Muhammad SAW bersabda,
wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Dan sungguh aku beristighfar kepada Rabbku di dalam satu hari minimal sebanyak 100 kali. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah dijamin surga, namun beliau tetap senantiasa beristighfar. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita yang belum dijamin surga, belum dijamin kaki kita akan menapakkan surga Allah tabaraka wa taala? Maka hendaknya kita senantiasa beristighfar, mengucapkan astaghfirullahal azim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna mimman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Allahumma ij'alna mimman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. اللهم اجعلنا ممن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي رفح وفي كل مكان وزمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.